apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Sehat-sehat semua di rumah ya. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKO Taman Cibodas Indah. Udah mandi? Udah gosok gigi? Udah sarapan belum? Gak apa-apa kalau belum sarapan, tetap semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, kita lipat tangannya, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Bersinar terang, burung berkicau senang, hari semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur malam kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Siapkan mereka Tuhan agar mereka bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang bertugas pada hari ini. Kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang bimbing kami. Haleluya, amin. Udah duduknya, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, mari kita bersukaria. Bangkit berdiri ya. Udah kelar nyanyinya. Kita mau nyanyi dua lagu lagi, Mata Tuhan Melihat, lalu digabung dengan Sungguh Senangnya Naik Kereta. Masih bangkit berdiri ya, sambil goyang-goyang dari kanan kiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah
buatan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Udah siap dengar firman Tuhan? Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Siapin Alkitabnya, kita mau dengar firman Tuhan sambil nyanyi Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku lebih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Nah, tiba saatnya kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, kita mau mendengar, menyaksikan dulu ayat hafalan dari teman-teman kita yang baru ditampilkan minggu ini. Kita saksikan yang berikut ini. Kejadian 1 ayat 26a. Cina Allah, baiklah kita menjadi manusia mengeluh gambar dan lupa cita. Amin. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekalian kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi, penuh dengan ciptaanmu. Amin. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 5. Kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 hingga 24. Ayo, Kejadian di perjanjian lama atau perjanjian baru. Nama-nama kita kan apa? Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan, Ulangan. Kejadian ya yang pertama ya. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kalau sudah menemukannya, kita akan mendengar dan membaca lewat cerita berikut ini. Setiap hari, Henoh berdoa kepada Tuhan. Henoh suka berbicara dengan Tuhan. Ketika Henoh berumur 65 tahun, dia mempunyai anak bernama Metusalah. Henoh semakin mengasihi Tuhan. Tuhan juga sangat mengasihi Henoh. Tuhan memberitahu kepada Henoh rencananya untuk menyelamatkan semua manusia. Lalu Henoh menceritakan pesan Tuhan kepada semua orang agar bertobat dan percaya. Ketika Henoh berumur 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henoh. Tuhan mau mengangkat Henoh ke surga. Henoh sangat gembira sekali. Lalu orang baik dan orang jahat di bumi sedang bingung kemana Henoh pergi. Lalu mereka ingat pesan Henoh, kalau kita mentaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Nah, itu firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar bersama-sama, yang barusan kita tonton. Dan tema kita hari ini adalah Aku Sahabat Allah. Apa tema kita? Aku Sahabat
Allah. Kevin sahabat Allah, Niko sahabat Allah, Jason sahabat Allah, Sipora sahabat Allah. Semua kita adalah sahabat Allah. Itu tema kita hari ini. Jadi siapa yang menjadi sahabat Allah? Angkat tangannya. Pemain juga sahabat Allah loh. Adik-adik semua juga sahabat Allah. Nah, bacaan yang sudah kita baca itu menceritakan bahwa Henokh adalah seorang sahabat Allah. Sejak umur dia 65 tahun, waktu dia mempunyai seorang anak yang namanya Metusalah, dia sudah hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik sebagai seorang sahabat, maka dia harus apa? Sahabat itu harus apa? Harus bergaul. Sahabat itu harus apa? Harus berteman. Sahabat itu harus apa? Harus hadir, harus ada setiap saat. Dan itulah yang dilakukan Henokh. Henokh itu adalah sahabat Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah dalam ayat 21 dikatakan, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi lihat, pada waktu Henokh umur 65 tahun, dia sudah mulai bergaul dengan Allah. Berapa lama? 300 tahun dia menjadi sahabat Allah. Dia berteman dengan Allah, dia bergaul dengan Allah. Tapi Pak Pendeta gimana ya? Kan Tuhan itu kan gak kelihatan. Bagaimana Henokh bisa bergaul, bersahabat dengan Tuhan? Caranya gimana? Caranya Henokh bersahabat dengan Allah, bergaul dengan Allah gimana caranya? Dia datang berdoa buat Tuhan setiap saat, dia membaca firman Tuhan setiap hari. Itu cara dia bergaul dengan Allah. Jadi untuk menjadi sahabat Allah, adik-adik kita harus berdoa. Kalau orang menjadi sahabat Allah, dia harus rajin membaca Alkitab. Kalau ada kakak-kakak bilang minggu depan ada ayat hafalan, harus hafal, karena itu kita apa? Sedang bergaul dengan Allah. Kita sedang menjadi sahabat Allah. Kalau ada dikasih tugas minggu depan Kevin doa firman, ayo doa firman. Minggu depan Niko doa persembahan, ayo kita doa persembahan. Itu cara kita bergaul dengan Allah. Kita ada bersama-sama dengan Allah. Dan sebenarnya Allah rindu untuk menjadi sahabat kita. Adik-adik juga adalah sahabat Allah. Henokh juga rindu bergaul dengan Allah. Jadi kalau bicara soal sebuah persahabatan, ada keinginan, ada kerinduan untuk saling bertemu, untuk saling bergaul, untuk saling berteman. Caranya gimana kita bertemu dengan Tuhan? Lewat ibadah sekolah minggu, lewat doa keluarga. Jadi adik-adik, ayo harus kita ikut ibadah sekolah minggu, karena itu cara kita bergaul dengan Allah. Dan pembacaan perikop ini mau menceritakan tentang dua hal. Yang pertama, mengajarkan kita semua supaya kita adalah sahabat-sahabat Allah. Setiap orang percaya yang sudah menerima Yesus, yang sudah percaya buat Tuhan Yesus, dia adalah sahabat-sahabat Allah. Dan Tuhan juga mau supaya ia menjadi sahabat adik-adik. Dan dalam persahabatan itu yang kedua ya, yang kedua, poin yang kedua, dalam persahabatan itu harus ada kesetiaan. Bukan hari ini bergabung, besok enggak lagi. Hari ini dekat, besok jauh. Enggak begitu. Kalau yang namanya seorang sahabat, dia harus setia. Allah tetap setia hadir bersahabat dengan Henokh. Begitu juga Henokh.
Henokh dia selalu setia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dia datang berdoa buat Tuhan, dia baca firman Tuhan, sehingga dia menjadi akrab, menjadi sahabat dengan Allah. Dan sebagai akibatnya apa? Tuhan mengangkat Henokh ke surga loh. Hebat kan? Pak Pendeta mau cerita satu kisah tentang sebuah persahabatan. Suatu ketika ada 2 orang anak, namanya Albert dan Hans. Albert dan Hans mereka punya cita-cita untuk menjadi seorang pelukis. Tapi mereka adalah orang miskin. Mereka gak punya uang untuk sekolah menjasuh dalam sekolah seni melukis. Lalu bagaimana caranya? Akhirnya Albert dan Hans buat perjanjian. Albert katakan buat Hans begini, mereka buat janji. Hans berkata buat Albert, karena kita gak punya uang untuk sekolah seni, untuk sekolah melukis, nanti aku yang bekerja duluan. Kalau aku sudah bekerja, uangnya untuk kamu sekolah, kamu kuliah supaya kamu menjadi pelukis. Nanti setelah kalau kamu sudah kuliah, sudah lulus, kamu akan bekerja dan gantian saya akan menjadi seorang pelukis. Saya akan sekolah menjadi seorang pelukis. Akhirnya mereka buat perjanjian persetujuan karena mereka adalah seorang sahabat. Lalu Hans mulai bekerja. Dia bekerja sebagai apa? Sebagai seorang tukang bangunan. Dan uang dari tukang itu hasil pekerjaan dia serahkan buat Albert untuk masuk kuliah, untuk sekolah sebagai seorang pelukis. Suatu ketika Albert sudah lulus, lalu dia datang ke rumahnya Hans. Dia sampai ke rumah Hans, dia ketok pintu. Dia panggil Hans, halo ada orang Hans, ya om. Kok pintunya gak ditutup, pintunya gak dibuka, kok pintunya tertutup. Dia panggil kok gak ada jawab. Lalu Albert mulai ngintip di jendela. Dia membuka jendelanya, lalu dia mendengar. Ketika dia membuka jendela, tiba-tiba dia mendengar ada suara nangis. Lalu dia mendengar ada suara orang berdoa. Dalam doa itu dia mendengar ucapan begini, ya Tuhan, sambil orang itu menangis. Sambil orang itu menangis, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tanganku sekarang sudah kaku, tanganku sekarang sudah keras. Saya tidak bisa melukis lagi Tuhan. Bagaimana nanti cita-cita saya sebagai seorang pelukis? Lalu ketika Albert mendengar itu dia sedih. Ternyata yang berdoa itu adalah Hans, temannya. Dia bekerja sebagai seorang tukang bangunan sampai tangannya keras, tidak bisa melukis lagi. Sehingga akhirnya dia tidak bisa menjadi seorang pelukis. Temannya Albert saja. Lalu kemudian Albert, karena itu menjadi seorang sahabat Hans yang sudah berkorban buat dia untuk menjadi seorang pelukis. Lalu dia mulai melukis. Dia melukis tangan yang sedang berdoa. Karena itu yang dia melihat Hans waktu berdoa dengan air mata sambil menangis. Lalu dia melukislah. Jadi kalau adik-adik lihat lukisan, ada foto yang tangan sedang berdoa, itu adalah tangan Hans yang dilukis oleh Albert. Itulah kisah sebuah persahabatan. Itulah kesetiaan seorang sahabat. Dan lukisan itu diabadikan sampai hari ini. Itulah persahabatan yang sejati. Sebuah persahabatan harus ditandai dengan kesetiaan. Jadi kalau kita sahabat Tuhan, kita juga harus setia buat Tuhan, karena Tuhan tetap setia dengan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati adik-adik supaya tetap menjadi sahabat yang setia
buat Tuhan dalam doa dan firman Tuhan. Amin. Ya, udah selesai dengan firman-Nya. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi Yesus kawan yang sejati. Siapin persembahannya dalam amplop. Nanti amplopnya boleh dikirim ke gereja ya. Ditulis persembahan sekolah minggu. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi Kuberi Persembahan. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Jason. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan ini. Biarlah persembahan ini Engkau terima dan bisa kami gunakan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, adik-adik, tiba saatnya kita doa siapa buat Tuhan. Tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami boleh menjadi sahabatnya Tuhan, dan Tuhan boleh menjadi sahabat kami. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau menjadi sahabat yang setia buat Tuhan. Kami mau setia datang dalam ibadah sekolah minggu. Kami mau setia berdoa setiap hari. Kami mau setia membaca firman Tuhan. Kami setia mau menghafal firman Tuhan kalau ada dikasih. Sehingga kami adalah sahabat-sahabat Allah. Kami mau bergaul dengan Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama kami. Bapa di sorga, mau berdoa kiranya firman yang sudah kami baca, kami dengar, menuntut anak-anak kami adik-adik sekolah minggu, sehingga dalam pertumbuhan mereka sejak masa kecil mereka adalah sahabat Allah. Ada Allah yang selalu ada buat mereka, Allah yang menjadi teman, menjadi sahabat buat mereka tatkala mereka sakit, tatkala mereka di sekolah, ketika mereka bermain. Tuhan yang selalu hadir bagi mereka. Allah memberkati pertumbuhan mereka sehingga mereka bertumbuh kuat sehat sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID. Tuhan jaga lindungi mereka ketika mereka di rumah, mereka bermain. Pelihara anak-anak kami Bapa. Kau jaga lindungi mereka yang sedang dalam pendidikan. Tuhan berikan mereka hikmat, kecerdasan, kepintaran, kepandaian, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas di sekolah. Teman-teman kami yang belum sekolah, Tuhan jaga pertumbuhan mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi sahabat-sahabat Allah. Tuhan juga memberkati orang tua kami. Mungkin di tengah-tengah pandemi mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami
kesulitan dalam pekerjaan, dalam ekonomi mereka, Allah memberkati. Kiranya berkat Tuhan memberkati papa dan mama kami, berkat Tuhan menyertai pekerjaan orang tua kami, sehingga mereka terus menopang kami dalam pertumbuhan kami di rumah kami masing-masing. Biarlah papa mama kami juga diberkati Allah senantiasa. Kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani, Kak Ella, Kak Joshua, Kak Ponce sebagai multimedia. Tuhan berkati mereka yang setia melayani kami, bahkan yang tidak ikut bersama. Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Berkati masa depan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pasangan hidup mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pandemi COVID-19, Tuhan angkat, Tuhan lalukan sehingga kami boleh dengan sukacita ke sekolah dan bermain. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sekarang udah di penghujung acara sekolah minggu. Sebelum kita selesai ibadah sekolah minggunya, Kak Ella mau kasih pengumuman. Yang pertama ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya di Amsal 17 ayat 17. Pendek kok, gampang. Amsal 17 ayat 17. Jangan lupa dikirim video bentuknya landscape ke grup sekolah minggu ya. Paling lambat hari Jumat ya, hari Jumat siang sudah dikirimnya videonya, ayat hafalannya. Lalu pengumuman yang kedua, minggu depan yang doa firman itu Leri ya, doa firman Leri dan doa persembahan Hansen ya, doa firman Leri, doa persembahan Hansen. Dikirim juga videonya dalam bentuk landscape di grup sekolah minggu paling lambat hari Jumat siang ya, sekalian ayat hafalannya. Lalu pengumuman lagi itu persembahan. Persembahannya jangan lupa ditaruh di persembahan di gereja dalam bentuk amplop, tulisannya persembahan sekolah minggu. Oke, kita mau menutup ibadahnya sambil kita bernyanyi Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa dan sanai mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita ingat, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala
dan damai sejahtera Allah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai memimpin menjadi sahabat anak-anak ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita mau pulang. Sebelumnya kita nyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Sekali lagi. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di depan, Tuhan berkati. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, let's not end tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love, and only in the dark